Halo teman-teman Grid Auto, demi mensukseskan kebijakan pemerintah untuk tetap berada di rumah saja dan memerangi pandemi virus corona. Nah, kali ini nih kami dari Grid Auto News juga mengurangi nih liputan-liputan di luar rumah. Jadi kegiatan kami saat ini ya kita berada di rumah saja. Sebelumnya kenalin dulu nih, saya Armin Zulfikar di sini dan teman saya ada Naufal dan Rizky Pradana. Halo. Halo. Di antara segmen City Car nih ya, ada Brio, ada Ignis, sama ada Rion nih. Kira-kira di antara tiga itu lo lebih prefer mana nih? Atau lo lebih tertarik yang mana nih? Kira-kira misalkan fitur nih. Fitur. Karena kan mobil sekarang kan jelas dong, semakin sini kan teknologi fitur-fitur semakin canggih kan di kendaraan. Dari yang baru di launching dulu nih, atau boleh kasih segarin dulu, Pra. Kira-kira fiturnya gimana? Kalau misalkan fitur khusus yang ada di Ignis ini kayaknya nggak begitu jauh beda ya. Ada kalau misalkan dari eksterior, headlamp-nya udah LED, terus eksteriornya itu makin SUV lah, depannya pakai ala-ala bulbar gitu. Nah, tapi kalau misalkan fitur dalam arti kata teknologi, sekarang sebenarnya udah kilas juga ya dari yang sebelumnya, cuman katanya desain kuncinya baru, terus ada tombol start-stopnya dan digital climate control tetap dipertahanin. Makanya tadi gue bilang kalau misalkan untuk fitur yang khusus kayaknya ya itu sih, empat itu, lampu LED, keyless entry, start-stop button, sama digital climate control. Oh, sama di steering wheel switch-nya, nggak cuma bisa kontrol audio, tapi bisa kontrol telepon juga. Jadi lebih safe lah. Oke, dari yang kadang kan si Pra ini ibaratnya Ignis kan baru dapat penyegaran. Nah, kira-kira kalau yang udah agak berumur nih, Honda Brio RS, itu unggulannya apa sih? Kalau boleh tahu gitu. Fitur unggulannya ya mirip-mirip lah sama Ignis, karena kan ini juga bukan mobil yang mewah, ini maksudnya ini mobil untuk first buyer, jadi mungkin entry level untuk entry level, untuk first buyer, jadi mungkin fitur-fiturnya menyesuaikan dengan harganya. Kalau di Brio itu ya kurang lebih sama, keyless, immobilizer, ada sensor seat belt tapi cuma satu, cuma di ini doang, di driver doang. Terus sama AC digital. Lu udah pada AC digital lu sih? Kalau Ignis justru di atasnya climate control, nggak cuma AC. Ya itu aja sih, karena balik lagi kayak yang tadi gue bilang, karena kan mobil entry level fiturnya menyesuaikan sama harganya sih. Kalau harga apa nih? 200 juta loh, Bro. Harganya 200 juta. Iya sih. Kecuali Brio ya. Gue tekankan sekali lagi, kecuali Brio, nggak sampai 200 juta. Nyaris beda tipis, beda ceban. Oke. Tadi Ignis udah, Brio udah. Oke, sekarang ngomong dikit kan nih? Lu Bang, nggak usah kita kasih izin, pasti nyombong lah. Rion nih, pertama nyalakan mesin itu udah pakai tombol atau start stop engine itu kan, keyless juga, dia udah punya vehicle stability control. Nah, fitur yang kalian punya tapi gak banyak. Itu airbag 4, jelas dong, lebih aman. Terus indikator seat belt semua penumpang, kamera parkir udah ada. Sensornya pun nggak di belakang doang, depan pun ada nih guys. Terus di setirnya tuh bisa audio dan teleponi, jadi ada pengaturan audio dan teleponi, jadi sama lah kayak Ignis gitu kan. Oke. Headlampnya LED nih, dia juga ada fitur namanya Follow Me Home, dia bakal nyala berapa detik buat arahin kita ke rumah gitu kan. Menerangi jalan kita ya. Menerangi jalan ke rumah. 10 menit ini. Atau bisa besok kali ngejelasin fiturnya serius ini. Oke. Kalau misalkan Follow Me Home gitu buat ukuran driveway orang Indonesia emang berguna ya? Kayaknya emang sejauh apa sih dari parkir mobil ke pintu rumah? Follow Me Home tuh kan nggak cuma di kita parkir di garasi gitu kan. Jadi saat kita lagi di basement gitu, tempatnya gelap dan tidak ada kendaraan yang lewat, dalam artian kondisi basement sampai mati gitu kan, itu berguna bro. Basement kan ada lampunya, berguna kalau lu parkir di sawah itu doang. Oke. Kalau nyemplung ke sawah ya. Nah, itu baru berguna. Terus juga cuma itu ya bro. Wipernya tuh ya, dia udah walaupun selain frameless nih, dia udah punya pengatur juga, jadi auto skip sensing wiper, jadi dia bisa menyesuaikan nih kecepatannya saat mobil bergerak.
Canggih tuh bro. Canggih. Tapi pasti harganya mahal. Nah, ngomongin harga sekarang. Lampunya. Oh, masih ada fitur lagi? Masih Dia ada. leveling headlamp. Masih panjang nih, bisa sampai besok kayaknya. Aduh. Headlamp yang bisa diatur nih. Pengaturan headlamp bisa dinaikin dan turunnya, dia bisa menyesuaikan ntar kita berkendara nih, lampu utamanya. Terus selain itu ada retractable side mirror, jadi pion sampingnya tuh kiri kanan tuh itu udah elektrik, jadi bisa ditutup juga. Nah, terus AC digital jelas lah, sama gitu kan, itu semua ada AC digital gitu kan. ABS EBD, setir lapis kulit, head unitnya 7 inci. Nah, dan head unit 7 itu bisa buat Bluetooth, Android, sama atau CarPlay kalau nggak salah ya, kalau gue cek tadi. Terus kan ini mobil biasanya segmen-segmen ini buat kalangan muda nih, ketika nih orang anak-anak muda yang atau nggak keluarga-keluarga muda yang millennials yang terkoneksi dengan gadget gitu kan. Nah, di Daihatsu nih udah prepare juga nih, makanya dia nyiapin di depan sama di belakang itu ada colokan USB sama port outlet, jadi gadget aman dong. Terus ya, kita juga ada sih sebenarnya. tapi cuma di depan doang sih, to be fair. Tapi ini di belakang bro, dan itu biasanya ada di sisi di sisi kiri bangku pengemudi, jadi dia ada konsol gitu. Nah, ntar kita ada bisa belok ke situ buat USB-nya, dan ada tempatnya juga nih bro buat naruh si gadget kita. Terakhir nih, kan namanya buat anak muda atau nggak buat keluarga muda, kan pasti keluarga muda dia punya balita lah. Jadi mereka nggak pusing nih punya balita, karena dia punya ada namanya fitur e-solving. E-solvingnya ada 2 titik lah, jadi aman dong buat itu nyimpen car seat. Nah, kita pada kantor semua. Aman lah ya. Terus yang terakhir tuh ada defogger belakang, jadi aman. Jadi kaca belakang tuh bisa terlindungi gitu kan, kalau misalkan ada embun atau segala macam. Nggak berembun ya kaca belakangnya. Tadi dia udah Ignis sudah. Jadi siapa nih kira-kira fitur yang paling banyak siapa nih? Ya, fitur kan pasti menyesuaikan dengan harganya. Sekarang kita ngomongin harga coba. Tapi nggak, balik lagi kan, karena menyesuaikan dengan harga, menyesuaikan dengan kebutuhan juga Pak ya? Iya, pasti. Oke. Tadi udah fitur, karena terakhir harga. Yuk. Coba Pak, kalau Ignis yang baru launching harganya berapa sih Pak? Kalau boleh tahu sekarang? Ignis ya, harga barunya ini untuk tipe tertinggi ya, New Ignis GX AGS, harganya sekarang jadi 200 juta, naik 5 juta dari yang lama. Tapi nih walaupun gue harusnya dukung Ignis nih ya, agak bingung sih, fitur yang ditambahin nggak banyak tapi harganya naik banyak. Padahal Suzuki Ignis itu kan value for money-nya itu yang paling bagus kan sebenarnya sebelum dia facelift. Ya itu agak disayangkan juga kali ya. Karena Ignis akhirnya karena harganya di angka 200 juta gitu kan. 200 pas. Iya, itu buat yang paling tinggi kan. Yang GX, GS. Ya, balik lagi ke selera dan kebutuhan. Iya, benar. Coba lu Mil yang paling mahal berapa? Oke. Kalau di Serion nih dia cuma ada 2 pilihan, itu matic dan manual. Jadi yang dibawa ke Indonesia ini cuma ada 1 tipe. Nah, kalau untuk varian sendiri ada yang matic dan manual. Nah, kalau yang maticnya itu nggak jauh lah sama Ignis ya, tinggal nambah belasan juta bisa dapat gitu kan, yaitu 214,85 juta on road DKI Jakarta. Nah, sedangkan yang manualnya nih ya beda 100.000 lah, 200,1 juta on road DKI Jakarta sama Ignis. Yang paling tingginya udah dapat nih Serion yang manual itu. Coba yang paling nih. Nih, yang paling murah Honda Brio, itu kita ngomonginnya Brio RS ya dari tadi, bukan Brio yang satu ya. Brio RS itu yang ada 2 tipe transmisi, ada yang manual sama yang CVT. Nah, kalau yang manual ini sumbernya dari web Honda, yang manual harganya 184,3 juta on the road Jakarta. Nah, kalau yang CVT itu 199,6 juta on the road Jakarta. Jadi gue satu-satunya yang di bawah 200 juta. Beda 400.000. Tetep aja 400.000 bisa beli yang lain kan. Cuman kalau Ignis diskon harganya lebih murah. Itu juga nih tadi gue lupa bilang, buat yang GS juga kalau nggak mau kalau misalnya senang fitur-fiturnya tapi nggak mau AGS, bisa pakai yang manual sekalian. Manual harganya 190 juta, 10 juta di bawah di angka 200 juta itu. Jadi
lumayan ya, AGS 10 juta bedanya. Unit AGS gitu. Apa ibaratnya Sirion juga bisa dibuat 200 juta nih kalau dapat diskon. Itu nggak diskon ya harga tetap gitu. Cuman kan Sama dong. Kafeatnya ada diskon ya. Trigger gitu kan, trigger apa masyarakat supaya tertarik gitu kan. Biasanya kan salah satunya iming-iming diskon gitu kan. Nah itu makanya kalau nyari diskon di Grid tuh banyak banget nih. Ya. Kita bakal Sama ini Mil, satu lagi nambahin. Tadi kan lu pada ngomongin diskon, bukan berarti Brio nggak ada diskon ya. Brio ada diskon juga pasti. Mau besarnya berapa nanti baca aja di gridauto.com. Oke Mil, kesimpulan Mil. Oke, tadi kan kita udah jelasnya kesimpulan nih. Masing-masing mobil nih punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu kan. Benar. Dari harga, spesifikasi teknis hingga fitur gitu kan. Cuma nih dari ketiga ini kalau kita lihat nih ya, yang paling mencolok ini Sirion gitu. Dari mesin yang lebih besar, terus dia punya fitur yang lebih lengkap, harga yang lebih besar. Nggak berbeda jauh lah, itu ibaratnya masih bisa bersaing lah harganya gitu kan. Ya. Cuman gue bingung nih ya, di segmen ini nih Sirion ini paling nggak laku ibaratnya, dalam artian kurang diminati lah, bukan nggak laku, kurang diminati lah jika dibandingkan dengan Ignis sama Brio RS. Mungkin selera kali ya, atau gimana itu gue nggak ngerti gitu kan. Mungkin selera Indonesia, orang Indonesia beda kali. Karena kalau nggak salah kan Sirion ini pengembangannya R&D-nya emang untuk masyarakat Malaysia kan. Nah ya, dan di Malaysia ini kalau nggak salah ini salah satu mobil yang terlaris ya dengan periode MyV gitu, kemarin di sana. Jadi mungkin agak beda. Seleranya lumayan beda kali antara Malaysia sama Indonesia. Kalau Brio sendiri itu lokal pride lah ya. Dasar tinggi, secara lokal, made in Indonesia lah itu. Kan sudah diekspor ke negara-negara lain gitu kan. Ya. Nah itu dia. Oke, mungkin itulah hasil dari komparasi tipis-tipis dari kita nih. Ya. Menurut kalian siapa yang terbaik tuh balik lagi ke pribadi kalian masing-masing kan ya. Oke Pak, ada lagi yang mau ditambahin kira-kira atau kita tutup gimana? Tutup aja. Itu aja. Tutup aja ya. Yo. Oke, teman-teman Gridauto mungkin itu dah komparasi dari Honda Brio RS, Sirion sama Suzuki New Ignis. Oh iya. Kan kalian punya pendapat atau tambahan boleh aja masukin ke kolom komentar di bawah. Jangan lupa nih subscribe channel gridauto.com supaya kalian bisa mendapatkan informasi terkini tentang dunia otomotif dan juga membuat kami terus berkembang. Ada lagi yang menambahkan? Jangan lupa subscribe pokoknya. Udah tadi. Dan subscribe, like, sama tekan tombol lonceng di samping tombol subscribe. Itu lupa terus lu pada. Dadah, pamit ya. Oke teman-teman Gridauto, pamit ya. Dadah. Dadah.